Buya Hamka di sini dalam tafsir Al-Azhar, sebab ada orang yang meramaikan Masjidil Haram atau memegang kunci Ka'bah atau memberi minum orang haji hanya karena keturunan belaka. Dia menjabat pusaka nenek moyangnya, padahal mereka menyembah berhala di zaman jahiliyah. Ada juga orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, tapi kemudian mereka tidak ikut berjuang ke medan perang. Sebab itu meramaikan Masjidil Haram dan memberi minum orang haji itu barulah menjadi naik martabatnya dan tinggi kalau timbul atau bersumber dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Dan kalau datang perintah berjihad fisabilillah, maka dia bersedia meninggalkan tugas yang kecil itu jika dibandingkan dengan besarnya bahayamu. Nah, di ujung ayat itu Allah mengatakan, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Apa artinya? Allah sekali-kali tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi walaupun di zaman dulu, zaman jahiliyah, sebelum dia Islam, dia meramaikan rumah Allah, Ka'bah, padahal isinya musyrik, itu tidak akan diberi petunjuk oleh Allah. Walaupun ada orang kaya mengirimkan minyak tanah 10 kaleng tiap bulan puasa. Ini kata Buya Hamka ya, di zaman itu minyak tanah 10 kaleng ini mungkin buat lampu-lampu tembok ya di masjid gitu. Mengirimkan 10 kaleng minyak tanah tiap bulan puasa, padahal dia sendiri nggak pernah berjamaah, nggak sholat tarawih juga di masjid itu ya, itu tidak akan menolong kepadanya. Kenapa? Sebab orang itu zalim. Maka itu kata beliau apa? Mendirikan masjid yang besar itu mudah, yang susah adalah mencari siapa orang yang akan meramaikan dan menyemarakkan masjid. Nah, ini yang penting. Jadi kita bukan hanya berbangga-bangga dengan amal soleh kita, ya, membangun masjid, memberikan minuman air zam-zam kepada orang haji, meramaikan Masjidil Haram, tapi tidak dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu tidak dilandasi iman yang benar, tauhid yang benar. Oleh sebab itu, di ayat yang selanjutnya 20 itu ditegaskan pentingnya orang-orang Islam ini untuk apa? Beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Maka ayatnya berbunyi apa? Jadi, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Jadi ada konsekuensi, tidak hanya sekedar iman, tapi dia mau tunduk patuh kepada Allah, siap untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala kapan saja Allah perintahkan. Wajahadu fisabilillah, mereka juga mau berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, baik dengan hartanya maupun bahkan berkorban nyawanya. Itulah pengorbanan. Kita sekarang bicara tentang pengorbanan ya, dengan berkorban harta ya, berkorban harta, kita menyembelih hewan kurban. Nah, apakah kita hanya sekedar memakmurkan masjid, meramaikannya tapi tanpa iman kepada Allah? Nah, ini juga harus dipertanyakan ke dalam diri kita masing-masing gitu ya. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan runtutan ibadah puasa, kemudian jihad di jalan Allah itu dengan haji ya. Kalau kita lihat urutan ayat-ayat dalam Al-Quran itu mulai dari surat ibadah puasa ya, kutiba alaikumusiyam atau 83, terus menyambung dengan ayat tentang jihad, terus itu bersambung lagi sampai ayat tentang haji. Itu mestinya menjadi satu kesatuan ya. Makanya Allah selalu menegur ya, supaya kita ini bermuhasabah. Jangan sampai kita yang beribadah haji, yang memakmurkan rumah Allah, atau yang menjadi tuan rumah bagi umat Islam penyelenggaraan ibadah haji itu merasa kita ini sudah hebat. Nggak boleh. Kita harus terus tawadhu ya, merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Aj'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. La yastawuna indallah wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Wahayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat karunia, taufik dan hidayah oleh Allah
Kita dapat menyembah Allah dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunaikan hak-haknya atas hambanya. Dialah Allah yang telah menciptakan alam semesta ini, memperjalankan siang dan malam, memperjalankan matahari, bumi, bulan beredar pada porosnya, sehingga kita dapat menyaksikan saudara-saudara kita jamaah haji yang bertawaf di Baitullah. Sesungguhnya mereka sedang menyatukan dirinya dengan perputaran alam semesta pada orbitnya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah masih berada di dalam batas-batas orbit yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah hari ini hari tasyrik yang kedua, seraya kita terus-menerus memanjatkan syukur kehadirat Allah. Dan mari kita biasakan, kita lazimkan takbir ya, takbir muqayyad setelah selesai kita menunaikan sholat fardu. Mari kita baca takbirnya, karena tadi selesai sholat zuhur kita belum bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya. Jadi mulai tanggal 9 Zulhijjah kemarin, hari Ahad itu, sampai besok tanggal 13 Zulhijjah, ya, hari tasyrik yang ketiga, kita dianjurkan, disunnahkan untuk bertakbir ya. Setiap selesai kita sholat fardu, apakah kita kerjakan secara berjamaah sholat itu atau sendirian, itu namanya takbir muqayyad ya. Jangan lupa ya, kita harapkan bapak-bapak jamaah semua, ibu-ibu juga termasuk, mengajak anak-anak keluarganya di rumah setiap selesai sholat fardu di tanggal 9 sampai 13 Zulhijjah itu kita melantunkan takbir muqayyad ya, sampai sholat asar terakhir besok tanggal 13. Maghrib masuk tanggal 14 sudah nggak ada lagi takbir muqayyad. Terima kasih Bapak Ibu dirahmati Allah. Kita akan mengkaji hari ini ayat tentang keutamaan memakmurkan masjid dan bagaimana posisi keutamaan memakmurkan Baitullah itu dibandingkan dengan keutamaan orang yang beriman dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengkaji surat At-Taubah
ayat 19 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Apakah kalian mengira, kalian menduga-duga ya, kalian menjadikan ya, memberi minum bagi orang haji, siqayatal hajj. Siqayah itu artinya ya tempat orang memberi minum. Ya, suqya. Dulu orang-orang di zaman jahiliyah ya setiap tahun juga haji. Haji ke Baitullah. Ya, karena itu warisannya amaliyah yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi mereka datang juga ke Baitullah ya. Tawaf, sa'i. Kemudian ada wukuf juga di Arafah, tapi itu sudah diwarnai dengan kemusyrikan. Tidak murni lagi sebagaimana yang diamalkan, dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Tawafnya mereka itu telanjang, nggak pakai baju. Ya, kan repot kita kalau zaman sekarang tawaf telanjang itu. Ya, katanya menurut sangkaan dugaan orang jahiliyah, sebaik-baik orang menghadap Allah itu adalah ketika seperti dia lahir ke dunia ini. Ya, orang lahir ke dunia memang telanjang, tapi kan setelah itu kan langsung dikasih pakaian. Ya, tidak polos-polos amat gitu ya. Ketika kita menghadap Allah mati aja kita masih dikafani. Ya, pakai pakaian terakhir ya, pakai lembar kafan kain putih ya. Jadi itu sudah dirusak amalia ibadah haji ini, bahwa menghadap Allah itu harus melepaskan semua pakaian, menanggalkan pakaian yang melekat di tubuh. Nah, itu sudah amalia yang sesat. Kemudian mereka melakukan apa ketika tawaf itu? Tepuk-tepuk tangan. Ya. Buka, nangis-nangis, kemudian bertepuk-tepuk tangan ya di ketika mutar keliling Ka'bah itu. Dan talbiyah yang mereka ucapkan itu bukan seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim mengajarkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ungkapan talbiyah itu sudah diselewengkan oleh seorang ya, musyrik ya, yang bernama Luhai bin Khuza'ah. Ya, dia inilah yang membawa paham kemusyrikan pertama kali ya, bahwa menyembah Allah itu tidak bisa langsung tetapi harus melalui perantara-perantara berhala-berhala. Dan dia menciptakan talbiyah versi syirik, yaitu apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la syarika laka illa, ada tambahannya, illa syarikan huwalak tamlikuhu wa mamalak. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah kecuali sekutu yang memang dia bekerja untukmu, tamlikuhu, engkau memilikinya, wa mamalak, dan apa yang dia miliki. Nah, itu sudah menyimpang ya. Keluarga-keluarga di zaman jahiliyah itu di tengah kaum musyrikin ya, terutama di kalangan bangsawan Mekah, itu juga mereka memiliki profesi ya yang sangat menguntungkan, baik secara keuntungan martabat dan posisi sosial di Jazirah Arab maupun keuntungan secara perdagangan. Kenapa? Karena di musim haji itu orang berbondong-bondong ya dari seluruh Jazirah Arabia itu untuk datang ke Mekah untuk tawaf, sa'i ya, kemudian berhaji sesuai dengan ajaran syirik. Nah, posisi kabilah Quraisy di tengah-tengah penduduk Jazirah Arabia pada saat itu memiliki posisi yang sangat tinggi. Apa salah satu tugasnya adalah memberi minum orang yang datang berhaji di zaman jahiliyah. Ya, itu dengan apa? Dengan Zam-Zam. Ya, Zam-Zam itu juga diminum dulu sama orang jahiliyah itu. Ya. Ya. Pokoknya hampir semua, kurang lebih berapa ya? Kurang lebih 80%, ya, kecuali tidak ada mabit di Mina itu. Kurang lebih 80% amalia ibadah haji yang kita kenal sekarang itu juga dulu dilakukan di zaman jahiliyah. Hanya bedanya ya itu sudah
ya sudah dirusak dengan keyakinan-keyakinan syirik, ya, sekaligus juga penyembahan terhadap berhala. Ya. Mereka minum air Zam-Zam juga, menganggap air Zam-Zam ini air keramat, ya, air yang punya tuah, ya, karena peninggalan Nabi Ismail kan, seperti itu. Kemudian mereka menghormati Ka'bah, ya, karena itu ada penjaga Ka'bah yang memegang kunci Ka'bah. Itu turun-temurun dari masa jahiliyah. Ya, dipegang oleh siapa? Oleh Bani Syaibah. Nah, setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, ya, tujuan beliau itu kan sebenarnya mendakwahkan tauhid ini adalah target utamanya membersihkan, mensucikan Masjidil Haram itu dari apa? Dari paham jahiliyah, dari paham-paham kemusyrikan. Ya, makanya beliau itu diperangi, ya, diperangi oleh bangsawan Quraisy, oleh bangsa-bangsa Arab lainnya, suku-suku Arab lainnya di Jazirah Arabia itu. Kenapa? Karena ingin membersihkan, memurnikan tauhid, ya, di Masjidil Haram. Ka'bah itu dulu banyak berhalanya, ada 360 berhala di sekitar Ka'bah itu. Belum lagi di dalamnya, masuk ke dalam Ka'bah itu juga dipasang berhala-berhala. Bahkan konon ada gambar, ya, yang pernah dihebohkan itu beberapa tahun yang lalu oleh seorang tokoh, ya. Katanya pernah ada di situ dibuat gambar Bunda Maria sedang menggendong Nabi Isa. Itu yang digambar oleh orang-orang Kristen yang biasa kita lihat di gereja-gereja. Sehingga ada anggapan bahwa orang-orang Arab jahiliyah itu juga menyembah Yesus, ya. Tapi itu sudah banyak dibantah oleh para ahli sejarah dan tidak benar, ya. Nah, oleh sebab itu tugas utama Nabi SAW ini adalah membersihkan Ka'bah dari penyembahan kepada selain Allah. Makanya beliau diperangi. Ya, mereka nggak mau mengubah tradisi nenek moyang dalam pengertian yang musyrik itu. Padahal sebenarnya tradisi aslinya dari Nabi Ibrahim dan Ismail itu tidak seperti itu. Ya. Mereka ingin mempertahankan jabatan, mempertahankan kekuasaannya, mempertahankan posisi kedudukan sosialnya dan ekonomi. Kenapa? Karena itu mendatangkan maslahat ekonomi setiap tahun bagi suku Quraisy di Mekah yang menjadi tuan rumah, ya, Masjidil Haram ini, yang menjadi tuan rumah perhelatan haji setiap tahun. Jadi nggak mau dia dirubah tradisi itu, karena ini akan merusak tatanan sistem jahiliyah. Makanya Nabi itu diperangi mati-matian, ya. Mulai dari perang Badar, perang Uhud, terus. Padahal Nabi udah hijrah ke Madinah, udah pindah. Tapi orang-orang musyrik ini menganggap ini sebuah ancaman. Ya. Maka fokus Nabi SAW adalah sejak awal hijrah ke Madinah, bahkan dari sejak awal beliau berdakwah di Mekah itu, bagaimana mengembalikan kesucian tauhid, kemurnian tauhid ini di mana? Di pusat rumah Allah, yaitu Ka'bah Baitullah, yang telah dibangun pertama kali oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, maka di tengah-tengah ketika ayat surat At-Taubah ini berbicara tentang jihad, keutamaan berjihad di jalan Allah, ya, perang, mempertahankan agama, ya. Kemudian diselingi dengan ayat-ayat tentang pentingnya kita memakmurkan masjid, rumah-rumah Allah, sebagaimana di ayat 18 surat At-Taubah itu berbunyi innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Ya. Jadi orang-orang yang betul-betul memakmurkan masjid itu adalah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, dan seterusnya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu kemudian hadir ayat ini. Kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah? Apakah kalian hendak menjadikan profesi, pekerjaan mulia, memberi minum orang haji, wa imaratal masjidil haram, dan memakmurkan Masjidil Haram, ya, kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah, itu derajatnya, pahalanya sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka jawaban Allah apa? La yastawuna indallah. Mereka tidak sama.
Ya, kalau memberi minum air Zam-Zam, memakmurkan masjid, ya, menurut kalian itu baik, menurut kalian mulia, tapi ya, kalian kerjakan itu bukan karena landasannya tauhid atau iman kepada Allah, ya itu nggak ada nilainya. Ya, itu sama dengan kita ingin membersihkan atau memurnikan tradisi-tradisi, ya katakanlah yang banyak beredar di tengah masyarakat yang menganggap ada hal-hal yang di luar kebiasaan kita, ya, yang memiliki kekuatan supranatural, ya, pakai mantra-mantra, ya, jimat-jimat, tapi isinya itu ternyata tidak benar, ya, tidak berdasarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak boleh kita pakai, meskipun pakai ayat-ayat Quran, potongan-potongan ini dan sebagainya. Nah, jadi yang dinilai oleh Allah adalah keimanannya, ketauhidannya, ya. Memberi minum orang haji bagus, ya, minum air Zam-Zam, ya, dibagikan, didistribusikan. Memakmurkan Masjidil Haram bagus, ya, membangunnya dengan baik, dengan megah, ya, dengan sarana fasilitas AC dan lain sebagainya. Ya, kalau sekarang kan pembangunan Masjidil Haram luar biasa, ya, diperluas, dibuat tambah besar dan tambah megah, ya. Itu sudah menghabiskan berapa juta dolar, gitu. Bahkan mungkin sudah, ya, sampai angkanya mungkin menyentuh miliar dolar, ya, perluasan itu, ya. Tetapi apakah itu cukup menjadikan aktivitas itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, apakah akan sama nilainya dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta orang yang berjihad di jalan Allah? Maka dijawab oleh Allah, tidak sama. Apa yang menyebabkan turunnya ayat ini? Mari kita lihat. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, ya, jadi ini sepupu Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan ayat ini turun setelah perang Badar, ya. Dan ketika itu ayahnya beliau, Al-Abbas, itu menjadi tawanan perang. Jadi Al-Abbas ini pernah menjadi tawanan perangnya Rasulullah, perang Badar. Kenapa? Karena walaupun dia Al-Abbas ini tidak sekeras perlawanannya terhadap Islam, ya, seperti halnya paman Nabi yang lain namanya Abu Lahab, ya, itu kan keras dia, ya, perlawanannya terhadap Islam ini, Abu Lahab itu. Sampai ada suratnya di dalam Al-Quran, surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab, itu pamannya Rasulullah, ya. Nah, Al-Abbas ini juga termasuk orang yang keluarga dekat Nabi, kerabat Nabi yang belum beriman pada saat perang Badar, bahkan ikut dalam pasukan musyrikin Quraisy, ya. Kemudian beliau tertawan. Ya, nah, ketika ditawan setelah umat Islam menang dalam perang Badar itu, dia sempat mengatakan begini. Al-Abbas mengatakan apa? Jika kalian telah mendahului kami dengan sebab Islam dan hijrah serta jihad, maka kami sebelumnya telah meramaikan Masjidil Haram, memakmurkan Masjidil Haram, membangun Masjidil Haram, dan memberi minum orang-orang haji. Dan kami telah menebus orang-orang yang ditawan. Jadi ingin apa? Ingin menunjukkan apa? Kelasnya. Bahwa kalian orang Islam itu jangan merasa lebih hebat dari kami. Ya. Orang Islam yang di perang Badar ini jangan merasa lebih hebat, lebih unggul daripada kami. Ya, walaupun gini-gini, ya, kami ini orang musyrik, ya, menurut kalian, kami ini di zaman jahiliyah dulu, ya, itu sudah memakmurkan Masjidil Haram, sudah memberi minum orang-orang haji. Ya, seolah-olah dia ingin mengatakan, ya, kalian boleh bangga dengan iman Islam, ya, dengan jihad, tapi kami juga boleh dong bangga dengan masa lalu kita di zaman jahiliyah, bahwa kami mendapatkan kemuliaan dari Allah, ya, untuk apa? Untuk menjadi tuan rumah Masjidil Haram, memakmurkan Masjidil Haram itu, dan memberi minum orang-orang haji. Gitu. Maka Allah turunkan ayat ini mengatakan apa? Enggak sama. Ya, yang kalian lakukan di masa jahiliyah, meskipun menurut kalian itu mulia, memberi minum orang haji itu bagus,
meramaikan Masjidil Haram itu bagus, ya, menjaga Masjidil Haram, ya, kemudian apa? Merawat, ya, kuncinya kalian pegang, itu bagus, tetapi itu nggak sama, sedikit pun nggak sama di mata Allah Subhanahu wa taala dengan siapa? Orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada riwayat lain yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, bahwa terjadi terjadi percakapan antara 3 orang. Antara siapa? Thalhah bin Syaibah. Thalhah bin Syaibah ini pemegang kunci Ka'bah di zaman jahiliyah, ya, sebelum dia masuk Islam. Kemudian Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi, dan Ali bin Abi Thalib, ya, sepupu Rasulullah, ya. Talha berkata, sayalah yang menguasai Ka'bah. Kenapa? Saya pegang kuncinya. Ya. Jadi saya ini orang mulia, orang yang banyak jasanya. Saya megang kunci Ka'bah. Ini Ka'bah itulah rumah Allah. Nah, lalu Abbas mengatakan apa? Saya yang memegang urusan minuman orang-orang haji. Ya, jadi beliau ini panitia haji. Ya, panitia haji. Seolah-olah ingin mengatakan apa? Kita ini bangsa Quraisy, ya, di zaman jahiliyah ini, ya, kita ini derajatnya, kastanya lebih mulia dari yang lain-lain. Kalau bisa dikatakan, ya, panitianya sorga lah kita ini. Oh, yang megang kunci Masjidil Haram saya kok. Ya, yang beri minum orang-orang haji itu kita gitu. Ya, kira-kira bukan hanya panitia haji, panitia sorga juga kita gitu. Ya, istilah kata zaman sekarang, ya. Nah, lalu Sayyidina Ali mengatakan apa? Ali bin Abi Thalib. Di dalam percakapan itu dia mengatakan apa? Ya, aku telah sholat menghadap 6 bulan sebelum orang lain sholat. Jadi, Ali bin Abi Thalib itu sudah masuk Islam lebih awal kan? Jadi sebelum orang lain berbondong masuk Islam, beliau sudah mengenal Allah, beriman kepada Allah 6 bulan sebelum orang lain. Dan aku pun turut di dalam berjihad di jalan Allah. Ya, maka Allah turunkanlah ayat ini. Ya, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billah wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dapat kita ambil pelajaran di sini? Ya, bahwa perbuatan yang baik, perbuatan yang terpuji di mata kita, ya, manusia ini, hamba Allah, ya, itu belum tentu memiliki nilai, memiliki harga, ya, kalau tidak ada landasan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Sehingga banyak orang bertanya kan, kenapa ya ajaran Islam itu mengatakan, akidah Islam itu mengatakan bahwa orang kafir itu di neraka. Bukannya banyak orang kafir itu berbuat baik, ya, menyantuni anak yatim, fakir miskin, anak orang kafir kan nggak semuanya jahat, katanya begitu. Ya, mereka suka berderma, suka berbagi, ya, baik sama tetangga, ya, bakti pada orang tua. Orang kafir kan ada yang begitu. Tapi kenapa kok divonis, ya, oleh Allah dalam Al-Quran semuanya masuk neraka kalau tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat? Nah, itu jawabannya begitu. Jadi sama dengan prinsip ini. Ya, karena landasan diterimanya amal itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab di dalam Al-Quran itu dikatakan, ya, di dalam surah An-Nur itu, ya, itu ada perumpamaan disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang kafir itu nanti akan mendatangi, ya, innal ladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu zam'anu ma'a. Mereka menganggap amal-amal yang baik, perbuatan-perbuatan baiknya di dunia ini, mereka ingin petik amal hasilnya itu nanti di akhirat. Tapi kemudian nggak bisa. Kenapa? Amaluhum kasarabin. Amal-amal mereka itu seperti fata morgana. Ya, kelihatannya bagus, kelihatannya besar, kelihatannya banyak. Ya, tetapi itu hanya fata morgana. Seperti kita melihat di tengah jalan, di terik matahari, ya, di gurun pasir atau di tengah jalan tol, gitu ya. Lagi panas gitu kan, kita lihat
Di depan kita itu kok ada gelombang-gelombang air. Ya. Kita datang ke sana, kita makin mendekat ke sana, tetap nggak ada juga airnya. Itu bukan air, itu hanya fata morgana gitu. Ya, itu efek dari apa? Efek dari pencahayaan atau sinar matahari yang kemudian memantul ke wajah atau mata kita, yang menganggap itu ada, seolah-olah ada, tetapi ketika kita datang ke sana nggak ada. Nah, itulah gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya amal orang kafir itu seperti fata morgana. Nah, ini juga sama menegaskan demikian. La yastawun, ya. Sebaik apapun amal kalian di masa jahiliyah, kalau belum Islam, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tapi sebaliknya, ya, yang sudah menyatakan dirinya beriman, berislam kepada Allah, ya, jangan hanya modal dengkul, pengen masuk surga tapi nggak ada amalnya. Nah, modalnya iman doang. Iya sih. Kata Nabi SAW kan ada hadisnya mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala jannah walau siapa orang yang beriman kepada Allah mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, tapi kan pastinya itu ujungnya. Ya, kalau nggak ada amalnya atau amalnya itu bercampur baur dengan maksiat, ya, dengan durhaka kepada Allah, melanggar perintah-perintah Allah, ya, melanggar larangan-larangan Allah, tapi dia mengaku beriman, ya, itu bagaimana? Ya, itu berat, ya. Itu akan dimasuk dulu ke dalam neraka, ya. Nauzubillah min zalik. Jadi tidaklah sama derajat orang-orang yang berjuang ke medan perang mempertahankan agama Allah dengan orang-orang yang, ya, tidak kenal apa itu iman, tidak kenal apa itu jihad, ya. Mereka hanya kenalnya berbuat baik, beramal yang baik, tetapi tidak ada landasan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kata Buya Hamka di sini dalam tafsir Al-Azhar? Sebab ada orang yang meramaikan Masjidil Haram atau memegang kunci Ka'bah atau memberi minum orang haji hanya karena keturunan belaka. Dia menjabat pusaka nenek moyangnya, padahal mereka menyembah berhala di zaman jahiliyah. Ada juga orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, tapi kemudian mereka tidak ikut berjuang ke medan perang. Sebab itu meramaikan Masjidil Haram dan memberi minum orang haji itu barulah menjadi naik martabatnya dan tinggi kalau timbul atau bersumber dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Dan kalau datang perintah berjihad fisabilillah, maka dia bersedia meninggalkan tugas yang kecil itu jika dibandingkan dengan besarnya bahaya musuh. Nah, di ujung ayat itu Allah mengatakan apa? Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Apa artinya? Allah sekali-kali tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi walaupun di zaman dulu, zaman jahiliyah, sebelum dia Islam, ya, dia meramaikan rumah Allah, Ka'bah itu, padahal isinya musyrik, ya, itu tidak akan diberi petunjuk oleh Allah. Walaupun ada orang kaya mengirimkan minyak tanah 10 kaleng tiap bulan puasa. Ini kata Buya Hamka, ya, di zaman itu minyak tanah 10 kaleng ini mungkin buat apa? Lampu, ya, buat lampu-lampu tembok, ya, di masjid gitu. Zaman dulu kan nggak ada listrik, ya, mengirimkan 10 kaleng minyak tanah tiap-tiap bulan puasa, padahal dia sendiri nggak pernah berjamaah, nggak sholat tarawih juga di masjid itu, ya, itu tidak akan menolong kepadanya, ya. Kenapa? Sebab orang itu zalim. Meskipun ada orang kaya, hartawan mendirikan masjid yang besar-besar katanya, atau mengirim hambal karpet tikar permadani yang besar sebagai wakaf ke masjid, padahal jiwanya sendiri tidak ada perhatian kepada jamaah, tidaklah akan ada faedahnya, ya. Mungkin orang seperti itu amalnya hanya mencari riya saja, ya. Maka itu kata beliau apa? Mendirikan masjid yang besar itu mudah, yang susah adalah mencari siapa orang yang akan meramaikan dan menyemarakkan masjid. Nah, ini yang penting,
Jadi kita bukan hanya berbangga-bangga dengan amal soleh kita, ya, membangun masjid, memberikan minuman air zam-zam kepada orang haji, meramaikan Masjidil Haram, tapi tidak dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak dilandasi iman yang benar, tauhid yang benar gitu. Nah, oleh sebab itu, di ayat yang selanjutnya ayat 20 itu ditegaskan pentingnya orang-orang Islam ini untuk apa? Beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Maka ayatnya berbunyi apa? Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, ya. Ulaika a'zamu darajatan indallah, ya. Wa ulaika humul faizun, ya. Jadi alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Jadi ada konsekuensi. Tidak hanya sekedar iman, tapi dia mau tunduk patuh kepada Allah, siap untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala kapan saja Allah perintahkan. Wajahadu fi sabilillah, mereka juga mau berjihad di jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, baik dengan hartanya maupun bahkan berkorban nyawanya. Itulah pengorbanan. Kita sekarang bicara tentang pengorbanan, ya, dengan berkorban harta, ya, berkorban harta, kita menyembelih hewan kurban, gitu. Ya, banyak orang sekarang ini, ya, kalau dulu Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan, ya, mengorbankan anaknya apa? Demi iman, ya, untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang, ya, tidak sedikit orang di zaman modern ini yang mengorbankan, ya, menggadaikan imannya, idealismenya untuk apa? Untuk meraih dunia. Nah, ini kan terbalik. Ya, jadi hati-hati nih. Ketika kita sekarang menyembelih kurban, ya, mulai dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah, hari tasyrik itu, ya, kita harus luruskan niatnya. Ya, jangan mengorbankan harta kita untuk Allah dengan kurban sekarang ini. Tapi kemudian setelah itu, kita balik lagi. Kepada apa? Kepada penyelewengan-penyelewengan. Ya. Kita mengorbankan iman, ya, menggadaikan iman kita untuk apa? Mencari keridhaan manusia. Ya. Mencari kejayaan dunia. Tapi kita menggadaikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Ibrahim yang tulus, Ibrahim yang lurus. Jangan hanya mencontoh Nabi Ibrahim dari segi seremonial, ritual penyembelihan kurbannya, tetapi kita tidak mengambil nilainya. Ya, nilai dasar pengorbanan Nabi Ibrahim itu apa? Bukan hanya menyembelih kurban, menyembelih hewan, ya, tapi apa? Ya, menyembelih sifat-sifat kebinatangan. Ya. Dia mengorbankan anaknya ketika diperintahkan oleh Allah. Itu apa? Demi imannya. Ya, karena patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbalik-balik. Zaman sekarang orang banyak yang berkorban. Ya, koruptor juga berkorban. Ya kan? Nggak jelas hartanya dari mana, dapat dari mana duitnya. Ya. Kalau musim korban mah bahkan mungkin ratusan sapi ditebar itu kemana-mana itu. Wallahu alam, itu dapat dari mana uangnya. Ya. Nah, itu banyak yang begitu, cuma ngambil ritualnya aja. Tapi hakikat kurbannya, ya, mengorbankan harta benda dunianya di jalan Allah, ya, untuk mendapatkan ridha Allah demi imannya kepada Allah, itu nggak diambil gitu. Ya, terus saja kembali terus. Makanya selalu diingatkan dalam Al-Quran itu apa? Kedudukan orang beriman, ya, kepada Allah dan hari akhirat itu sangat penting. Ini kata kuncinya. Ya, membangun masjid itu gampang. Ya, kata Buya Hamka. Yang susah itu yang betul-betul arah orientasi manusia ini, kiblatnya betul-betul kepada Allah dalam kehidupan ini. Bukan hanya sekedar bangun masjid. Ya, menyembelih hewan kurban itu gampang. Setiap tahun kalau ada bonus dari perusahaan atau apa, kan kita pasti punya uang lah. Ya, kadang-kadang orang, ya, yang pekerjaannya saja pekerja kasar, ya, tukang cabutin rumput, ya, atau pekerja outsourcing, yang kalau di pertanian itu ada desa di mana itu,
di Jawa Tengah ya, kalau tidak salah, di Banjarnegara itu setiap tahun satu kampung itu, satu desa itu setiap rumahnya itu berkurban. Walaupun pekerjaannya apa? Dia jadi buruh ngambilin padi ya. Dia nggak punya lahan, dia nggak punya sawah, tapi dia hanya bekerja sebagai buruh ya, yang menjaga sawah orang ya, yang digaji per hari paling berapa? Ya 10.000. Nah, tapi itu bisa. Ya kenapa? Karena ada jiwa pengorbanannya itu ada. Masuk perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga satu kampung itu bisa menyembelih hewan korban itu bisa ratusan. Ya, puluhan sapi dan ratusan kambing. Itu satu kampung. Semuanya berkorban, nggak ada yang nggak berkorban. Subhanallah. Ya. Maka inilah itu yang dipuji oleh Allah, yang orang-orang seperti ini. Nah, apakah kita hanya sekedar memakmurkan masjid, meramaikannya tapi tanpa iman kepada Allah? Nah, ini juga harus dipertanyakan ke dalam diri kita masing-masing gitu ya. Nah, oleh sebab itu jamaah haji itu ya, makanya di dalam Al-Qur'an itu disebutkan runtutan ibadah puasa, kemudian jihad di jalan Allah itu dengan haji. Ya, kalau kita lihat urutan ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu mulai dari surat ibadah puasa ya. Kutiba alaikumusiyam 183, terus menyambung dengan ayat tentang jihad, terus itu bersambung lagi sampai ayat tentang haji. Itu mestinya menjadi satu kesatuan. Ya, makanya Allah selalu menegur ya, supaya kita ini bermuhasabah. Jangan sampai kita yang beribadah haji, yang memakmurkan rumah Allah, atau yang menjadi tempat tuan rumah bagi umat Islam, penyelenggaraan ibadah haji itu merasa kita ini sudah hebat. Nggak boleh, kita harus terus tawadhu, ya, merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab bisa jadi amal orang itu lebih baik daripada amal yang kita lakukan. Ya, bisa jadi amal yang kita lakukan, ya, memakmurkan Masjidil Haram, pergi haji berulang kali setiap tahun, tapi tujuannya riya, tujuannya ingin, mohon maaf, ya, bikin konten, ya, tujuannya untuk apa? Ya, tidak murni untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk memamerkan kekayaan. Nah, ini juga bermasalah, ya. Berapa banyak jamaah haji yang seperti itu? Bahkan dalam riwayat di zaman salaf saleh itu ada seorang ulama besar itu bermimpi, ya, begitu banyak jamaah haji tahun ini yang berangkat, tapi nggak ada yang diterima hajinya oleh Allah kecuali satu orang. Dan satu orang itu ternyata setelah diteliti oleh si ulama ini yang mimpi, dia nggak ada namanya dalam daftar haji, ya. Ternyata dia dianggap oleh Allah, dia sudah berhaji dan hajinya diterima sama Allah. Siapa? Yaitu orang yang membelanjakan atau menafkahkan hartanya yang mau dipakai untuk beribadah haji, itu nggak jadi digunakan untuk berangkat haji, dia sedekahkan kepada tetangganya yang membutuhkan, ya, yang fakir, yang miskin, yang sakit, ya, yang butuh perawatan, butuh pengobatan, sehingga butuh biaya yang besar. Dia sedekahkan. Ternyata itulah yang diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita terlalu bangga dengan gelar-gelar haji itu. Ya, haji itu penting. Rukun Islam yang paling besar, ya. Tapi ketika kita mengerjakan ibadah haji ini betul-betul harus kita luruskan niat kita kepada Allah. Ya, harus kita niatkan betul-betul berlandaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main masalah ibadah haji itu. Harus fokus. Ya, jangan tergoda dengan urusan-urusan di luar ibadah haji, ya. Jangan kita menganggap ibadah haji ini enteng-entengan. Gampang. Ya, tahun depan juga bisa lagi, ya, karena merasa uangnya banyak, merasa hartanya banyak dan lain sebagainya. Sama seperti korban. Gampang, tahun depan bisa lagi kita berkorban. Enggak. Kita harus merasakan ketika kita beribadah itu, apakah sholat, apakah haji, apa ketika kita kurban, kita rasakan bahwa inilah ibadah terakhir kita. Jangan sampai
ya ibadah terakhir kita ini nggak diterima sama Allah. Nah itu harus dirasakan, harus mengatakan begitu dalam diri kita setiap waktu ya. So apa? Kalau hanya mengandalkan tahun depan bisa lagi korban, tahun depan bisa lagi pergi haji, ya terus aja begitu. Ya, merasa apa? Dirinya sudah bersih, dirinya sudah benar, padahal banyak hal yang tidak benar dalam diri kita. Nauzubillah min zalik. Terakhir, saya ingin menyampaikan ada syair ya. Syair yang dibuat oleh para pejuang Palestina. Ya, mereka mengatakan apa? Bahwasanya ketika jamaah haji ya datang ke Baitullah menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ini kan kita menyambut seruan Allah. Ya, ketika Allah serukan kita untuk datang pergi haji, ya tentu kita harus menyambut siapa? Seruan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, oleh sebab itu apa kata para pejuang di Palestina ini? Ya, jika para hujjat menyambut seruan Allah dengan berjalan menuju Makkah dengan aman, ya, idza labbal hajiju nida'a rabbi, ya, maka kami mengambil jalan jihad. Falana tariqul jihad, ya. Kami ini mengambil jalan jihad yang diratakan oleh darah orang-orang yang jujur. Tu'abbiduhu dima'us sadiqina. Wa idza tafu bil baitil harami hatta tasku aqdamuhumul anina. Jika para jamaah haji itu bertawaf keliling Ka'bah sampai kaki mereka lecet, ya, maka kata para pejuang ini, ya, tufna, ya, jaisal a'adi wa zalzalna jumu'al mu'tadina atau jumu'al mujrimina, ya. Maka kalau jamaah haji itu bertawaf ya di Baitullah sampai kakinya lecet, karena 7 kali putaran itu tidak mudah ya, itu cukup memakan waktu dan tenaga juga, sakit juga, kaki kita bisa lecet. Maka kata pejuang ini, kami bertawaf di medan di tengah-tengah pasukan agresor, dan kami bertawaf mengguncangkan gerombolan kriminal, ya. Kalau para haji itu bersa'i 7 kali putaran antara Safa dan Marwah, wa in sa'au sab'an bainas Safa wal Marwati, ya, maka kami berlari kecil memanggul senjata sambil bertakbir. Wa kunna nuharwilu, ya, mukabbirina hamilina silah. Kemudian kami berlari kecil sa'i itu dengan cara bagaimana? Memberi minum tentara musuh, yaitu dengan apa? Rasa takut dan kematian di tengah pasukan kami yang tegar. Kalau jamaah haji menuju wukuf di Arafah sejak waktu fajar dan mengalir deras air mata mereka yang khusyuk di padang Arafah, maka ketahuilah kami telah menginjak bangkai para agresor dan kami wukuf berdiri di atas tengkorak mereka. Jadi ini ungkapan yang menyampaikan fakta kepada kita bahwa hajinya kita belum tentu lebih baik daripada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika para haji itu melempar batu di Jamarat, maka dengarlah lemparan mortir kami, agar kalian sadar bahwa kami telah melempari makhluk terjahat, yaitu Zionis, dengan granat-granat yang kami bawa. Itu. Ya, jadi ini syair ini dibuat oleh seorang penyair hebat ya dari bangsa Palestina. Itu menggambarkan bahwa kesungguhan mereka ya untuk berjuang berjalan Allah ini ya itu untuk mengamalkan firman Allah di surat At-Taubah ini. Ya, ja'at bara'atu fi kitabi rabbikum. Ya, itu untuk menegaskan apa? Surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah ini menegaskan tentang firman Allah yang terang benderang sepanjang masa bahwa
imarata baitillahi la tusawi ajra mujahidina. Bahwa memakmurkan rumah Allah Baitullah itu tidaklah mampu menyamai atau mengungguli pahala para mujahidin yang bertempur melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. إذا لبى الحجيج نداء ربي وساروا نحو مكة آمنين ففي درب الجهاد لنا طريق تعبده دماء الصادقين وإن طافوا ببيت الله حتى غدت أقدامهم تشكو الأنينا فقد طفنا على جيش الأعادي وزلزلنا جموع المجرمين ويسعى الناس سبعا غير أننا نهرول بالسلاح مكبرين لنسقي جندهم رعبا وموتا على أيدي الرجال الثابتين وإن وقفوا على عرفات فجرا وسال هناك دمع الخاشعين فقد دسنا الأعادي ثم كنا على تلك الجماجم واقفين وإن حملوا الحصى للرجم فاسمع رواجمنا لتخبرك اليقين بأننا قد رجمنا شر خلق وكنا للقذائف حاملين وزمزم للحجيج مياه شرب ونشرب من دماء الغاصبين ألا يا سائلا عنا فإنا بغزة لن نذل ولن نلينا براءة في كتاب الله جاءت ليصدح في المدى قولا مبينا عمارة بيت ربك لا تساوي بهذه الحرب أجر مجاهدين أجر مجاهدين. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita terus tadabbur ayat-ayat Allah untuk semakin menyucikan jiwa kita dan semakin meluruskan niat kita, ya, dan juga semakin mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya.
Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan, bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia. Juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.